Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Reski Baharudin. I'm from BC 7.2. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya mengenai penggunaan aplikasi Google Classroom dalam upaya meningkatkan hasil belajar dan semangat siswa di masa pandemi. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu belajar merupakan kunci dalam setiap usaha pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peranan penting pendidikan dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan usaha dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar. Proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nadiem Makarim mencetuskan kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini Indonesia dilanda dengan wabah virus corona atau COVID-19. COVID-19 membawa perubahan mendesak ke berbagai sektor. Perkembangan virus ini dengan cepat menyebar luas di seluruh dunia. Setiap hari data di dunia mengabarkan bertambahnya cakupan dan dampak dari COVID-19. Indonesia pun masuk dalam keadaan darurat nasional. Angka kematian akibat penyebaran virus ini terus meningkat sejak diumumkan pertama kali ada masyarakat yang terkena virus COVID-19 pada awal Maret 2020. Hal ini mempengaruhi perubahan kebijakan yang telah diterapkan. Kebijakan baru juga terjadi pada dunia pendidikan, yaitu berubahnya pembelajaran yang harus datang ke kelas atau suatu gedung ataupun kampus menjadi cukup di rumah saja. Anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah harus diikuti. Dengan perubahan modus belajar tatap muka langsung menjadi pembelajaran daring atau online. Kebijakan yang berlaku adalah belajar di rumah. Meski 1 bulan pembelajaran di sekolah ditiadakan, tetapi proses belajar tetap berjalan melalui kegiatan di rumah. Guru mengajar di rumah masing-masing. Belajar di rumah juga bisa menggunakan pembelajaran mandiri, pembelajaran online, pembelajaran berbentuk ICT atau bentuk lain. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis daring dapat mempermudah guru dalam pembelajaran dan memudahkan siswa dalam belajar. Pada hasil penelitian ini menyajikan metode pembelajaran berbasis daring, yakni penggunaan aplikasi Google Classroom untuk membantu di setiap proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena hampir semua siswa memiliki telepon genggam untuk mengakses aplikasi Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas dikemas Bagas PP Rina menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran menggunakan Google Classroom dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian literatur review yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel atau jurnal ilmiah tingkat internasional dan nasional yang terkait dengan topik penelitian ini tentang penggunaan aplikasi Google Classroom dalam
upaya meningkatkan hasil belajar dan semangat siswa di masa pandemi. Nah, sekarang saya akan melangkah ke hasil dan pembahasan dalam karya tulis yang pertama, yaitu bagaimana cara penggunaan Google Classroom. Menurut Hakim tahun 2016, aplikasi Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan ruang kelas di dunia maya. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas-tugas yang dikumpulkan. Dengan demikian, aplikasi Google Classroom ini dapat memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam. Penggunaan aplikasi Google Classroom dilakukan sebagai media pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Google Classroom adalah platform baru yang dikenal inovatif dan salah satu platform online terbaik untuk belajar dan mengajar. Ini diluncurkan pada tahun 2014 oleh Google. Aplikasi Google Classroom telah diterima oleh komunitas pendidikan untuk mempromosikan proses e-learning. Ini mengintegrasikan teknologi ke dalam ruang kelas tradisional. Penerimaan yang luas dari teknologi inovatif ini menyebabkan munculnya data literatur. Instruktur dapat mendukung kelas tatap muka mereka dengan pembelajaran online melalui Google Class. Nah, berikut langkah-langkah pengaplikasian Google Classroom. Nah, yang pertama yaitu membuat kelas. Buka browser Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Kemudian, ketik di pencarian Google Classroom. Lalu, pilih hasil pencarian paling atas. Nah, selanjutnya masuk atau login menggunakan akun dan password Gmail. Yang kedua, yaitu merubah tema Google Classroom. Untuk merubah tema atau foto kelas Google Classroom agar lebih identik dengan sekolah atau kelas, langkahnya yaitu dengan memilih menu atau link yang ada di sudut kanan. Pilih tema atau memilih tema yang disediakan oleh kelas Google Classroom. Tema yang disediakan adalah umum, bahasa dan sejarah, matematika dan sains, seni, olahraga, dan lain-lain. Atau mengupload foto sendiri untuk dijadikan tema kelas. Nah, yang ketiga yaitu mengundang siswa ke dalam kelas. Untuk mengundang siswa ke dalam kelas yang sudah dibuat, langkahnya yaitu masuk atau pilih kelas yang ingin di-share. Yang keempat yaitu kemudian pada bagian kiri di bawah judul kelas terdapat kode kelas. Kode kelas inilah yang bisa kamu share ke para siswa. Nah, yang kelima yaitu membuat tugas di Google Classroom. Nah, guru bisa membuat dan memberikan tugas kepada siswa di Google Classroom. Tugas bisa dibuat secara langsung di Google Classroom dan bisa juga disiapkan dalam bentuk file. Nah, yang keenam yaitu penggunaan dasar Google Classroom. Nah, cara membuat tugas kuis di Google Classroom. Pertama, klik menu tugas kelas, selanjutnya buat kemudian tugas kuis. Nah, yang ketujuh yaitu mengundang siswa ke kelas secara manual saat siswa ditambahkan ke kelas di akhir semester atau ada siswa yang kesulitan untuk bergabung dengan kode kelas, kita dapat mengundang siswa ke kelas secara manual. Guru harus menggunakan metode ini sebagai cara terakhir karena menambahkan beberapa siswa secara manual ke kelas itu membosankan dan memakan waktu. Ikuti petunjuk ini dan mengundang siswa secara manual.
Satu, klik bagian siswa pada menu di Google Classroom, kemudian klik tombol undang. Kedua, kotak dialog akan menyampaikan kontak secara default. Gunakan menu drop down untuk mengubah tampilan ke direktori. Yang ketiga, temukan siswa Anda dengan kolom pencarian atau gulir ke bawah daftar siswa dan pilih siswa, kemudian klik tombol undang siswa ketika semua siswa yang Anda inginkan dipilih. Dan yang kedua yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa di masa pandemi. Peningkatan hasil belajar siswa, pembelajaran berbasis teknologi, informasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan menggunakan Google Classroom akan memberikan pengalaman terbaik bagi para guru di Indonesia saat melakukan proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran seperti ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif berbasis e-learning karena dengan menggunakan aplikasi Google Classroom akan berdampak pada peningkatan kualitas guru di Indonesia. Mengikuti perkembangan teknologi dan keilmuan, Google Classroom sangat bermanfaat bagi pelajar di Indonesia dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, anak-anak saat ini tidak hanya menggunakan teknologi untuk bermain game, bahkan dengan mudahnya mengakses hal-hal negatif. Maka dari itu, anak-anak harus dibimbing untuk menggunakan internet atau teknologi positif dengan menggunakan aplikasi berbasis pendidikan yaitu Google Classroom. Jadi, itulah tadi penjelasan saya mengenai karya tulis ilmiah yang saya buat. Nah, saya dapat menarik kesimpulan bahwa ruang kelas Google berpotensi menghemat sebagian besar waktu bagi siswa dan guru karena proses penyiapan Google Classroom sangat cepat dan nyaman untuk digunakan. Waktu tidak akan terbuang percuma untuk mendistribusikan dokumen fisik karena tugas yang diberikan oleh guru oleh siswa dapat diselesaikan tepat waktu secara online. Membuat tugas dengan cepat dan mudah agar mereka dapat memenuhi deadline yang diberikan dan pembelajaran online dapat disesuaikan dengan jadwal hariannya karena semuanya dilakukan tanpa kertas. Penggunaan Google Classroom dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia sangat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, khususnya di perguruan tinggi. Mahasiswa dapat belajar dari pendidikan jarak jauh melalui dosen yang mengajar menggunakan aplikasi Google Classroom. Pendidikan berbasis online ini masyarakat setiap tempat tinggal siswa harus memiliki jaringan atau sinyal internet yang baik. Ketersediaan WiFi, siswa harus memiliki smartphone atau laptop serta fasilitas yang mendukung pembelajaran e-learning. Pembelajaran jarak jauh sangat praktis dan efisien jika dilaksanakan, namun juga memiliki kelemahan. Itulah tadi penjelasan mengenai karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.